Kita lanjutkan di sesi terakhir. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi. Tadi kan di video awal itu saya sebutkan bahwa syarat untuk berbicara pengaruh dalam analisis regresi itu salah satunya adalah asosiasi atau hubungan. Nah, salah satu cara kita untuk mengukur hubungan antara dua variabel, tadi ada variabel X dan variabel Y misalnya, itu adalah menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi ini hubungannya simetris, timbal balik, berbeda dengan analisis regresi yang hanya satu arah dari X terhadap Y. Kalau di sini timbal balik dari X ke Y, Y ke X. Nah, koefisien korelasi itu dihitung menggunakan formulasi seperti ini. Maksud saya jangan langsung melihat rumusnya seperti banyak sekali, kemudian Anda ini bakal susah, tapi ini tidak, karena kan tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan jumlah sigma x y itu apa, adalah jumlah di baris terakhir ya, setiap kolomnya, kemudian sigma x itu bagaimana menghitungnya, sigma y bagaimana menghitungnya, n-nya berapa, kemudian sigma x dikuadratkan dibagi n, sigma y dikuadratkan dibagi n, nah semua nilainya ini ada di satu tabel yang tadi saya tunjukkan di video sebelumnya, di baris terakhir yaitu di total untuk setiap kolomnya. Atau ditulis juga XXY dibagi dengan akar pangkat 2 dari SXX dikalikan dengan SYY. Nah, untuk menguji signifikansi apakah betul variabel X dan variabel Y ini saling berkorelasi atau saling memiliki hubungan, maka menggunakan parameter rho. Rho ini adalah parameter untuk korelasi. Kalau rho-nya sama dengan 0 artinya dia tidak ada hubungan, tapi kalau rho-nya tidak sama dengan 0 dia memiliki hubungan. Taraf signifikansinya bebas, ini maksudnya adalah contohnya adalah 5%. Statistik ujinya kita menggunakan T, R tadi diperoleh dari rumus yang tadi, kemudian dikalikan akar pangkat 2N, N ini adalah ukuran sampel, R-nya dikuadratkan yang bawahnya ya. Kemudian sama nilai T ini Anda bandingkan dengan nilai T tabel. Dua arah berarti wilayah penolakannya juga ada di kanan dan di kiri. Ini adalah wilayah penerimaannya. Nah, interpretasi dari sebuah nilai korelasi, ingat nilai korelasi itu sama seperti probabilitas. Ada nilainya 0 sampai dengan 1, tapi ada juga yang negatif. Jadi berkisar antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Nah, kalau misalnya nolnya nilai korelasi yang kita peroleh, nilai R kecil tadi, kita peroleh nilainya 0 sampai kurang dari 0,2, itu artinya hubungannya sangat rendah atau dapat diabaikan. Kemudian kalau lebih besar atau sama dengan 0,2 sampai dengan kurang dari 0,4, hubungannya tidak erat. 0,4 sampai dengan kurang dari 0,7 hubungannya moderat, 0,7 sampai dengan kurang dari 0,9 hubungannya kuat, 0,9 sampai dengan 1 hubungan kurang dari 1 hubungannya sangat erat. Kalau 1 itu hubungannya sangat sempurna. Nah, nilainya tadi saya sebutkan nilai korelasi itu berkisar antara minus 1 sampai dengan 1. Jadi tanda positif dan negatif ini ada artinya, kalau tandanya positif, artinya menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Artinya semakin tinggi nilai dari variabel bebas, variabel X, maka semakin tinggi pula nilai dari variabel Y. Kalau tadi semakin tinggi nilai variabel kualitas layanan, maka semakin tinggi pula nilai variabel penjualan produknya. Kemudian untuk tanda negatif ini menunjukkan adanya hubungan yang terbalik, artinya variabel tak bebas dengan variabel bebas. Artinya semakin tinggi nilai variabel bebas, semakin kecil nilai variabel tak bebasnya. Kalau ini adalah trennya linear ke bawah. Nah, ini contoh perhitungan nilai korelasi tadi dari data yang sama di video sebelumnya. Nilai di sini kan sudah diperoleh nilai XY-nya berapa, nilai sigma XY maksud saya, sigma XY, kemudian sigma X, kemudian ini adalah sigma Y, kemudian yang ini adalah sigma X kuadrat, ini adalah sigma X dibagi N, ini sigma Y kuadrat, yang ini sigma Y dikuadratkan, hasilnya 0,69. Nah, untuk mengatakan bahwa kualitas layanan dan penjualan memiliki hubungan atau korelasi yang signifikan, kita lakukan pengujian hipotesis. Hipotesisnya tadi sudah saya tunjukkan. Nah, ini dari data yang tadi ya. Hipotesisnya seperti ini. Rho sama dengan 0, rho tidak sama dengan 0. Rho sama dengan 0 artinya tidak terdapat korelasi antara kualitas layanan dan penjualan. Rho tidak sama dengan 0 artinya terdapat korelasi antara kualitas layanan dan penjualan. Taraf signifikansinya di sini saya gunakan 5%.
Kemudian hitung, tadi kan rumusnya ini adalah R, kemudian N dikurangi 2, yang ini R kuadrat. Mudah kan? Nah, hasilnya adalah 5,4. Baru kita bandingkan dengan T tabelnya. T tabelnya alfa per 2, yaitu 0,025, kemudian degrees of freedom-nya N dikurangi 2. Hasilnya adalah 2,0369. Tadi T hitungnya adalah 5, berarti nilainya lebih besar dari 2,039, artinya 0 ditolak, sehingga terdapat korelasi yang signifikan antara kualitas layanan dan penjualan. Kemudian tadi nilai korelasinya 0,6. Kalau 0,6 tadi pengertiannya, interpretasinya adalah hubungannya moderat atau sedang. Jadi kualitas layanan dan penjualan produk itu memiliki hubungan yang signifikan, dengan besar hubungannya adalah 0,6, yaitu hubungannya moderat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan tugas strukturnya untuk melatih Anda dalam analisis regresi linear dan korelasi sederhana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.